Hati yang rusak mengakibatkan akhlak perilaku yang buruk yang tercela. Akhlak buruk tercela apa ya? Mensekutukan Tuhan, rajin aja beribadah, puasa rajin, sholat rajin, berzikir rajin. Tapi ada tujuan lain kata Tuhan, apa itu? Mencintai selain aku. Aku kira kata Tuhan tadi, cintanya hanya untukku. Tetapi ada tujuan lain di dalam beribadah. Maka sholat itu apa? Untuk mengingatku aja sholat. Zikir untuk mengingatku juga. Sekalinya ada tujuan lain ketika sholat. Sekalinya sholat hendak minta hapusakan dosa. Sekalinya sholat hendak minta pahala yang banyak. Berlipat ganda. Rusak sholat kita. Begitu pula zikir tadi. Tidak ada ketenangan, ketentraman bagi orang yang berzikir lupa dengan aku kata Tuhan. Selain mengingat aku, maka zikirnya tadi tidaklah khusyuk, tidaklah sempurna, tidaklah abdol zikirnya. Karena zikir yang abdol tadi apa? Abdalu zikri falam anawu. Seabdal-abdalnya zikir adalah mengingat aku. Dan setakwa-takwanya engkau wahai manusia adalah taat dengan aku, bukan lainnya, tapi hanya mentaati aku, bukan mentaati buku atau segala sesuatu, tidak. Begitu pula kata Imam Al-Ghazali, kami mengambil ilmu dari yang hidup, mengambil ilmu dari yang hidup. Jadi Imam Al-Ghazali, kita mengutip kata-kata Imam Al-Ghazali, kami mengambil ilmu dari yang hidup, bukan sesuatu yang mati, buku, kitab, bukan. Tetapi kami mengambil ilmu dari yang hidup. Yang hidup inilah yang menerangi batin kita tadi. Jadi batin kita, kalbu, hati ini tadi diterangi oleh sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah di situ yang menerangi? Yang pertama adalah kuasa. Kuasa tadi. Kalau kata aku, kata Tuhan yang memberi kuasa, maka akalmu tidak akan jalan. Perasaanmu tidak akan mungkin ada. Adakah orang yang kada bisa perasaan? Ada. Orang yang kada bisa perasaan lagi seperti orang yang membunuh seperti binatang, ada punya perasaan lagi. Hilang perasaannya. Karena dipenuhi kegelapan tadi. Dipenuhi kegelapan, misalnya dendam, amarah, dan lain sebagainya. Hilang perasaan kasih sayang dan lain sebagainya, karena tenggelam dalam sifat kaharnya tadi, sifat kahar, sifat keras daripada nafsu amarah tadi. Sifat kahar itu nafsu daripada amarah. Yang pertama batin yang diterangi sifat Allah tadi, diantaranya yang pertama kuasa. Ketika sholat engkau kuasa berdiri, diberi kuasa siapa? Yang beri kuasa berdiri? Aku, kata Tuhan. Bila ada selain aku, cari bang. Bila ada selain aku, kata Tuhan, yang memberi engkau kuasa berdiri, siapa? Cari. Hatikah? Jantungkah? Terus akalkah? Tangankah, bulu kulit darah dagingkah, atau apapun itu tadi, adakah kata Tuhan tadi. Dicari dulu tadi. Maka pentingnya tadi di dalam beribadah itu engkau melihat akan Tuhanmu, bukan seolah-olah. Disebut seolah-olah karena engkau itu tak kuasa. Yang kuasa tadi Tuhan juga yang memperlihatkan dirinya, Tuhan juga yang memperkenalkan dirinya. Lalu disebut seolah-olah engkau di dalam beribadah itu melihat akan Allah. Artinya diberi kuasa. Misalnya contoh si wayang kan gak ada kuasa. Kalau seolah-olah wayang ini bergerak, berdiri, duduk, berjalan. Ini seolah-olah wayang berjalan, karena wayang ini diberiku kuasa, diberi kehendak berdiri, kehendak berjalan. Lalu disebutlah seolah-olah wayang ini berjalan. Begitu pula diri kita, seolah-olah kita melihat Tuhan di dalam beribadah, seolah-olah
seolah-olah kita tadi atau engkau tadi apa, tubuh, hati, nyawa tadi, seolah-olah. Jadi keterangan seolah-olah itu begitu. Artinya seolah-olah tadi laksana tamsil wayang, seolah-olah dia bisa bergerak, dia hidup, dia bicara. Padahal dari sang dalang jua yang memberikan segala sifat-sifatnya. Begitu pula diri kita tadi, seolah-olah diri kita ini ada, seolah-olah diri kita kuasa, seolah-olah diri kita berkehendak, seolah-olah diri kita hidup, seolah-olah diri kita tahu atau punya ilmu. Nah, ini kebodohan manusia, seolah-olah dia merasa punya ilmu padahal dirinya adalah bodoh tadi. Maka belajar ilmu mengenal diri atau ma'rifat tadi, makin hari diri makin bodoh. Artinya memang kita tahu diri bahwa yang maha tahu, yang maha pandai, yang maha ilmu tuh tentu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku juga, kata Tuhan sang pemilik ilmu tadi, tanpa aku akal tadi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hati tanpa aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kaki, tangan, mulut tanpa aku tak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi aku tadi yang menerangi batin tadi dengan cahaya, artinya sifat-sifatku juga, kata Tuhan. Maka adanya diri kita tadi karena diberi cahaya daripada Tuhan tadi disebut nur tadi. Lalu adalah wujud. Maka disebutlah diri kita ini wujud tadi, yaitu disebut Nur Muhammad. Kenapa demikian Nur Muhammad tadi? Artinya cahaya kemuliaan wujud daripada Allah. Diberi cahaya kemuliaan. Nur tadi kan artinya mulia. Muhammad itu yang terpuji, yang mulia. Nah, jadi diberi cahaya kemuliaan daripada Tuhan tadi, daripada nur Tuhan itu sendiri, yaitu diberi sifat. Dulu diri kita yang tidak ada diadakan. Siapa yang mengadakan daripada Tuhan tadi, lalu diadakanlah diri kita. Ini menunjukkan bahwa diri kita itu diterangi daripada segala sifat-sifat daripada Tuhan, sifat-sifat Allah. Begitu pula kuasa tadi, lalu diterangi Allah tadi, arti diterangi adanya sifat kuasa di diri itu daripada Tuhan juga. Artinya yang membuat engkau bisa berdiri ketika sholat itu aku juga, kata Tuhan. Kalau aku kada hendak mendirikan batang tubuh engkau, bang, bisa apa? Aku tidak menggerakkan hati engkau, bang, bisakah berdiri? Nah, kada bisa berdiri. Kaki itu kada bisa berjalan kecuali atas izin dan kehendakku juga, ajar Tuhan. Raja juga, kalau tadi yang mengatur, raja juga yang memelihara diri. Masuk kaki. Kalau raja kada menghendaki, nah, kada bisa apa-apa kaki kita tadi. Masih ada waktukah alam semesta bisa nyata dengan cahaya makhluknya, dan relung batin bisa nyata dengan cahaya sifat-sifatnya. Kembali kita ke awal tadi. Wal awalu, Allah awal-awal dari segala sesuatu. Yang paling awal. Yang paling awal tadi. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Kembali kepada yang paling awal. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak minta kenal, lalu kujadikan makhluk. Mungkin keterangan yang demikian telah kita bahas tentang proses penciptaan alam semesta beserta isinya daripada Tuhan tadi, daripada Nur Muhammad tadi. Jadi Nur Muhammad adalah makhluk Tuhan yang pertama-tama. Apa itu Nur Muhammad tadi? Yaitu daripada zat, sifat, asma, af'al Tuhan juga. Karena Nur Muhammad itu kan belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa, lalu dijadikan Tuhan tadi makhluk yang pertama-tama supaya untuk mengenalnya.
Jadi tujuan penciptaan makhluk tadi adalah untuk mengenalnya. Daripada Nur Muhammad terciptalah alam semesta beserta isinya, termasuk alam tadi, termasuk matahari, bulan dan bintang. Penciptaan tadi, lalu yang menerangi daripada nur juga, yang diteranginya nur juga, maka disebutlah ini dengan nur ala nur tadi. Jadi daripada nur juga, nur Tuhan juga. Jadi sifat-sifat makhluk yang jahir itu diterangi dengan cahaya makhluknya juga. Artinya alam semesta ini bisa nyata dengan cahaya makhluk. Alam semesta selain daripada Tuhan itu makhluk tadi. Selain daripada Tuhan itulah disebut makhluk. Nah, lalu diterangi oleh matahari, diterangi oleh bulan, diterangi oleh bintang-bintang ketika di malam hari tadi. Namun cahaya bulan, cahaya bintang hanya berlaku untuk alam lahir tadi. Kalau alam batin, matahari bisa kami menyinari sampai ke batin, atau bintang tadi karena terbatas, matahari siang aja. Nah, malam hari hilang matahari, berganti dengan rembulan, berganti dengan bintang. Maka tentulah otomatis yang menyinari alam batin daripada diri kita itu daripada sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Tuhan tadi. Maka yang pertama tadi, sifat Tuhan yang menerangi diantaranya adalah kuasa, kudrat. Kemudian sifat Tuhan yang menerangi alam batin kita adalah iradat. Iradat tadi nyata kepada batin hambanya yang bersih dirinya, bersih batinnya selain daripada Tuhannya, yaitu orang-orang yang senantiasa juhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya selalu condong kepada Allah, artinya semata-mata mencintai Allah hatinya, walaupun dia sibuk di dunia. Maka hati orang yang condong kepada Allah, hati orang yang zuhud tadi, maka kehendak Allah lah yang dinomor satukan. Kehendak Allah lah yang menguasai dirinya, tidak kehendak yang lain. Jadi bagi hati orang yang zuhud, orang yang ma'rifat kepada Allah, kemudian dia berzuhud, maka tentu hatinya tadi disinari oleh sifat Tuhan yang kedua, yaitu iradah. Maka kehendak Tuhan lah yang ada pada dirinya tadi. Kehendak Tuhannya lah yang dia laksanakan. Kehendak Tuhannya lah yang dia utamakan, tidak mengutamakan kepentingan dirinya. Jadi orang yang zuhud tadi otomatis diterangi dengan cahaya yang begitu terang kepada hatinya tadi, yaitu yang kedua tadi, iradat. Maka sifat iradat Tuhan tadi itu bentuk perintah kepada dirinya, bentuk ketakwaan kepada diri. Nah, tentu beda orang yang gelap hatinya, tidak akan bisa melihat sifat-sifat Tuhan tadi di batinnya gelap. Apa yang bisa dilihat? Diri sudah gelap, seperti semut hitam di malam yang hitam, malam gelap gulita di bawah batu hitam. Nah, jadi diri kita yang penuh kegelapan tadi adalah di bawah laksana semut hitam, di bawah batu hitam, di malam yang gelap gulita. Apa yang bisa kita lihat? Maka pentingnya kita untuk melakukan zuhud tadi. Nah, jadi perintah iradat itu merupakan kehendak daripada Tuhan yang menjadi prioritas utama daripada diri orang yang ihsan, orang yang melihat akan keagungan dan kebesaran daripada Tuhan. Ya.
tentu kehendak Tuhannya yang diutamakan. Nah, bukan kehendak hawa nafsunya. Kehendak hawa nafsu apa? Pengen surga dan lain sebagainya di dalam beribadah. Nah, pengen kemegahan dan lain sebagainya tadi. Jadi bagi orang yang zuhud hatinya tadi, maka yang diutamakan kehendak Tuhannya, yang diperintahkan Tuhannya. Apa yang kuperintahkan, kata Tuhan tadi, nampak kepada batin engkau. Nampaklah sifat iradatku, kehendakku tadi kepada batin engkau tuh. Jadi jangan jauh-jauh mencari iradat tadi, karena iradat itu tadi nampak kepada batin hambanya yang benar-benar arif, yang benar-benar mengenal dirinya, yang benar-benar mengenal akan Tuhannya. Tentu ini berbeda antara orang yang imannya lemah dengan orang ihsan, beda. Jadi dengan cahaya sifat Tuhan tadi, dia hidup, dia beraktivitas, dia beramal ibadah dengan iradat Tuhan. Mau berdiri karena iradat Tuhannya, mau duduk karena iradat Tuhannya, mau bicara karena iradat Tuhannya, mau beramal ibadah karena iradat Tuhannya, bukan lagi karena hawa nafsu dirinya, bukan lagi kekuatan keinginan daripada dirinya yang diutamakan, tapi merupakan iradat Tuhan. Bayangkan berjalan karena iradat Tuhan, karena kehendak Tuhan tadi. Kuasa tadi bang, nah, pertama tadi diberi cahaya sifat Tuhan tadi yang berupa kuasa, kemudian diberi pula iradat oleh Tuhan tadi, sehingga terhindarlah dirinya daripada kesyirikan. Ini berlaku bagi orang-orang yang ihsan, orang-orang yang telah melalui yang namanya zuhud. Nah, hatinya yang senantiasa hanya mencintai Tuhannya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lainnya tadi. Jadi sifat-sifat ini kada pernah padam. Jadi sifat-sifat daripada Tuhan yang menerangi setiap batin daripada insan manusia tidak akan pernah padam. Tidak akan pernah padam-padamnya, karena itu sifat daripada sifat Tuhan. Tetapi cahaya matahari yang menerangi alam semesta ini tadi bisa padam. Contohnya aja kalau malam hari kan padam. Nah, listrik aja bisa padam, di sini sering. Apa padam listrik kalau hujan lebat? Nah, bisa padam listrik. Yang namanya pepohonan ya. Nah, jadi sesuatu yang baru, nah, sifatnya cahayanya tadi seperti matahari, bulan, bintang, nah, itu akan berakhir tadi. Ada batasan waktunya. Tetapi cahaya yang menerangi batin daripada insan manusia yang merupakan daripada sifat-sifat Tuhan tidak akan padam-padam. Nah, jadi yang kedua, cahaya tadi diantaranya adalah iradat. Dengan enak kan berjalan dengan cahaya. Sampean berjalan di tengah yang gelap gulita, enak pakai cahaya kah? Enak pakai senter kah? Atau enak jalan gelap-gelapan kah? Kalau di hutan sini jangan harap jalan gelap-gelapan, bisa kena duri paikat. Ada taulah duri paikat. Wah, hancur muka kita. Nah, kita tidak bisa membedakan. Makanya dari itu cahaya ini yang dengan cahaya tadi kita terhindar dari bahaya. Nih, kata Ibnu Abdillah tadi terhindar dari bahaya. Di antaranya tadi duri, tahi, kita kada tahu. Nah, sumur tahi kah, sumur amas kah, apakah yang kita lewati, lumpur kah, kerikil kah, apa yang kita lewati, jurang kah, dalam kehidupan tahukah kita tadi? Nah, maka dari itu bersihkanlah diri tadi benar-benar dengan istinja lahir batin, bersihkan diri sehingga kita bisa zuhud tadi. Nah, jadi
Dengan cahaya sifat-sifat Tuhan yang menerangi daripada batin hamba tadi, maka terhindar dari segala bahaya-bahayanya. Bayangkan kita berjalan di malam gelap gulita tanpa ada penerangan lampu, apa yang bisa kita lihat? Tanpa ada cahaya daripada sifat Tuhan, bisa apa kita? Nah, paling kita bisa berdiam diri. Nah, gerak-gerik kita tentu terbatas. Kita tidak bisa membedakan mana yang membahayakan, mana yang tidak bagi diri kita, karena diri kita penuh kegelapan. Coba kita di alam yang terang dengan cahaya sifat-sifat Tuhan tadi, maka segala gerak langkah, gerak diam kita, tentu kita bisa membedakan tadi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil dengan iradat Tuhan tadi. Mana itu yang riya, mana yang itu yang sum'ah, mana itu yang ujub dan lain sebagainya. Mana itu yang syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah yang benar-benar cinta tulus kepadanya. Dengan cahaya iradah tadi, nah lalu kita berjalan karena iradatnya Allah, duduk karena iradatnya Allah. Artinya tanpa iradat Allah tidak duduk kita, tanpa iradat Allah tidak berdiri kita, tanpa iradat Allah tak bicara kita. Artinya insya Allah. Maka jawabannya adalah sering yang disebutkan Nabi, maka sebutkanlah insya Allah. Insya Allah itu bukan hanya misalnya orang seruan hari ini membukakan buka puasa, insya Allah. Tetapi ketika berdiri pun insya Allah juga, kalau Tuhan mengizinkan berdiri, lalu diterangilah diri kita tadi dengan iradat Tuhan. Berdiri pun dengan iradat Tuhan tadi, berjalan, nah, duduk, bicara, beribadah dan lain sebagainya, maka diterangilah diri kita dengan segala sifat-sifat iradat Tuhan. Lalu terang diri kita, sudah terang tadi, nah, maka terhindarlah yang namanya daripada syirik yang tersembunyi. Kalau kita dulu tanpa cahaya tadi, tanpa cahaya iradat, berdiri karena kemauan sendiri, beribadah karena kebutuhan hawa nafsu, beribadah, berzikir karena kebutuhan kita kepada Tuhan alasannya, kemudian karena hawa nafsu kita yang tersembunyi, apa itu? Pengen dapat banyak-banyak pahala, ya kecil, nah pengen banyak-banyak dapat pahala, nah, yang berlipat ganda, pengen surga, pengen keridaan Tuhan dan lain sebagainya tadi. Nah, sementara orang yang diterangi batinnya tadi dengan cahaya sifat-sifat Tuhan, diantaranya sifat iradah tadi, dia berdiri saja karena iradah Tuhannya, makan karena iradah Tuhannya. Nah, kada batal kalau bicara makanan lah puasa ini, berbaring, nah karena iradat Tuhannya juga, tidur karena iradat Tuhannya, bicara pun dan aktivitas apapun karena iradat daripada Tuhan. Kemudian lagi ilmu, maka diterangilah batin kita tadi dengan ilmunya Allah, maka bisa kita membedakan segala sesuatu yang baik, yang buruk, itu karena daripada nur sifat-sifat Tuhan tadi. Dapat kita membedakan tadi, ini yang baik, ini yang tidak. Nah, dapatlah kita menghitung, menjumlah, mengali atau membagi tadi, itu daripada ilmunya Allah. Termasuk mengenal segala sifat-sifatnya tadi, mengetahui daripada kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuklah ilmu tadi. Maka jangan heran diri engkau ketika engkau meninggal dunia diberitahu meninggal kapan waktunya, itu Tuhan juga
sifat Tuhan juga tadi, cahaya Tuhan juga yang menerangi daripada batin tadi. Bukan ilmu kita, bukan. Artinya si A misalnya tahu meninggal dunia katanya, meninggal hari sekian, jam sekian tadi, karena diberitahu daripada Tuhan. Artinya ilmunya, ilmu Allah juga yang menerangi daripada dirinya. Jadi segala sesuatu, kata Imam Ghazali tadi, hendaknya engkau mengambil ilmu, diri kita mengambil ilmu daripada yang hidup. Nah, dari yang hidup artinya diri kita nih diisi Allah dengan ilmunya, diterangi Allah dengan ilmunya. Ilmu Allah tuh maha luas tadi. Nah, tidak bisa kita mengukur ilmunya tadi, maha luas. Jadi segala pengetahuan apapun itu yang menerangi daripada diri kita itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lagi diterangi pula diri kita dengan sifat-sifat Tuhan, yaitu sifat hayat, hidup diri kita. Kita bisa berjalan, berbuat sesuatu, beramal ibadah, bicara dan lain sebagainya karena sifatnya hayat. Nah, daripada sifat hayat tadi terang diri kita, maka sifat hayat ini terus menerus kepada diri kita. Tidak stop kalau malam, kalau sifat hayat stop malam mati kita. Nah, kecuali tidur saudaranya mati tadi. Jadi kalau sifat cahaya yang menerangi diri kita nih tidak terus menerus, maka ketika malam seperti matahari tadi hilang, bisa mati kita, siang hidup lagi. Nah, tetapi sifat ini terus menerus, sifat iradat daripada Tuhan tadi. Nah, disebutlah sifat hayat ini tadi, arti sifat hidup, sifat iradat, sifat berkehendak, kodrat adalah sifat berkuasa tadi. Itu yang menerangi diri kita, termasuk alam semesta tadi, daripada kodrat iradat Tuhan. Artinya kita dapat menyaksikan matahari karena kodrat Tuhan juga, karena kuasa Tuhan juga. Kalau kita kan bisa berjalan lagi bang di kamar aja, bisa lagi melihat matahari kan bisa lagi. Kalau kada diberi Tuhan cahaya iradat kehendak tadi, maka tidak lagi ada kehendak akan segala sesuatu. Jadi jangan heran kalau kita hendak meninggal dunia, artinya meninggalkan dunia. Nah, sifat iradat tadi berkurang sampai iradat tadi hilang. Kada hendak lagi makan, kada hendak lagi minum, kada hendak lagi segala sesuatu selain daripada Tuhan, kada hendak lagi, kada mau lagi aku. Yang kau mau hanya Tuhan kau aja, jadi si engkau tadi mati pacangan manusia tadi. Nah, jadi bila ada sifat-sifat lagi iradat tadi, kehendak selain daripada Tuhan, nah diberi Tuhan juga, artinya kebaikan, kemuliaan diberi Tuhan. Masih mau makan, mau minum, mau berbuat sesuatu. Kalau manusia tuh masih lagi ada nafsu makan, ada lagi kepengen kehendak. Segala sesuatu tadi, maka belum dikatakan manusia tadi mati. Ataupun manusia tadi masih diberi kuasa, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa bicara, maka belum mati lagi manusia tadi. Tetapi ketika sifat kudrat hilang, iradat hilang, nah ini sudah mencapai namanya ciri-ciri kematian. Jadi ciri-ciri mati tadi, adapun mati diantaranya mati sebelum mati. Mati sebelum mati tadi berarti hilanglah segala sifat-sifat engkau tadi, sifat kudrat, iradat, ataupun sifat hayat, sifat hidup engkau itu tiada. Yang hidup, yang bersifat itu berarti yang hidup aja lagi, yang maha hidup daripada Tuhan aja. Ini mati juga manusia, ataupun mati dalam keadaan sebenarnya. Nah, disebut mati dalam keadaan sebenarnya. Nah, mati juga. Artinya yang ada tuh hanya aku aja Tuhan lagi.
yang dicintainya tuh hanya aku aja. Nah, mati manusia nih, mati. Artinya mati dirinya, hanya mencintai daripada Tuhannya. Maka para sufi tadi melambangkan bahwa mati adalah alamat cinta terakhir. Artinya tetamu si engkau tadi lawan aku, berjumpa engkau dengan aku, dan tidak ada lagi sekutu engkau dengan aku. Artinya semata-mata mencintai akan aku, kata Tuhan tadi. Si engkau tadi nah semata-mata mencintai aku. Tidak ada lagi hianat, tidak ada lagi sekutu. Nah, semata-mata menyerahkan diri kepadaku, menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa tadi, semata-mata bertakluk diri. Nah, jadi mati tadi ada 2-3 kali. Nah, mati secara makna tadi cukup 1 kali. Kembali kita tadi kepada cahaya yang menerangi daripada diri kita tadi, daripada alam semesta diterangi oleh cahaya daripada makhluk-makhluknya yang sifatnya terbatas. Siang hari diterangi oleh matahari, ketika malam hari matahari tiada, gelap matahari tadi. Nah, kemudian batin daripada insan manusia, batin kita diterangi daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak terbatas pagi, siang, dan malam, setiap waktu, setiap saat, 24 jam tadi. Jadi selagi kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, laksana mobil ya, yang masih ada STNK-nya hidup, nah, surat penyuratnya hidup, onderdilnya hidup, peralatannya hidup, nah maka itulah laksana kita yang diberi amanah cahaya sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menanggung yang namanya amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi khalifah ganti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin pengajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.